Pokoknya kalau kita kemana-mana ada Natal apa gitu ya. Kalau di gereja ada Natal WBI, ada Natal anak gitu ya. Bahkan kemarin saya juga dari Natal anak ke Fatmawati ada Natal pemuda gitu ya. Pokoknya bolak-balik semua acaranya Natal gitu ya. Tetapi kemarin sebenarnya saya perdana gitu ya untuk melayani ibadah sekolah anak minggu gitu ya. Wah, saya tanya kiri kanan gimana ya kalau bawain firman buat anak-anak gitu ya. Dan kemarin sore gitu ya, ketika saya melihat anak-anak, mukanya semua itu bersukacita gitu ya. Kayak sepertinya nggak ada masalah gitu. Mereka polos-polos anak-anak itu gitu ya. Makanya Yesus itu banyak memberikan perumpamaan tentang anak-anak ya. Ada beberapa perumpamaan tentang anak-anak di dalam firman Tuhan. Karena anak-anak itu tulus hatinya. Anak-anak itu nggak memikirkan hari esok mau makan apa. Coba Bapak Ibu di tempat ini yang punya anak pernah nggak umur 4 tahun, 3 tahun udah tanya sama kita, "Pak, besok mau makan apa?" gitu ya. Nggak pernah gitu ya. Umur 5-6 tahun deh yang lebih dewasa gitu, "Pak, besok saya sekolah uangnya dari mana?" Nggak pernah. Yang mereka tahu semuanya tersuplai gitu ya. Yang mereka tahu semuanya ada. Dan yang mereka tahu bapak ibunya sanggup untuk membiayai mereka gitu ya. Seharusnya demikian juga kita dengan Bapak di surga gitu ya. Saya melihat anak-anak kemarin itu wow gitu ya, banyak hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Karena masalahnya anak-anak itu cuma satu, Bapak Ibu. Masalahnya anak-anak itu ketika orang tuanya tinggalin dia nangis. Benar ya? Ketika bapaknya atau ibunya tinggalin dia, anak itu bisa kejer, bisa nangis. Seharusnya kita pun seperti itu, saudara. Jadi kehadiran orang tua buat anak-anak itu sangat penting. Dan kehadiran Tuhan itu sangat penting untuk hidup kita. Amin. Kehadiran Tuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, mau nggak kita pagi menjelang siang hari ini menyadari dan kita sama-sama mau merenungkan bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Berkat yang kita terima gitu ya, keluarga yang kita punya, semuanya itu berasal daripada Tuhan gitu ya. Kekuatannya Tuhan. Kita pun sama sekali lagi dengan Bapa di surga. Kita dapat merasa aman ketika kita bersama dengan Dia dan tinggal di dalam pelukan kasih-Nya. Kadang-kadang kita suka salah tempat, Bapak Ibu gitu ya. Kita tinggal di dalam ketakutan, kita tinggal di dalam kekhawatiran. Karena kebenarannya kita didesain sama Tuhan itu untuk tinggal di dalam pelukannya Tuhan. Makanya anak yang hilang ketika pertama kali anaknya datang, bapaknya berlari dan terus memeluk anak yang hilang itu. Supaya apa? Supaya anak ini sadar tempat tinggal kamu itu bukan di luar, tempat tinggal kamu itu di dalam pelukanku. Dan pagi hari ini biarkan kita menyadari di dalam jiwa kita, tempat tinggal kita yang sesungguhnya itu ada di dalam pelukannya Tuhan. Amin. Grace itu kasih karunia, dan kasih karunia itu berbicara tentang kehadirannya Tuhan. Natal itu berbicara tentang kelahiran Tuhan. Kelahiran berbicara apa? Kelahiran berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, dia bukan hanya lahir ke dunia, saudara, tetapi siang hari ini kita menyadari bahwa dia lahir dalam hati kita. Amin. Dia lahir dalam keluarga kita, dia lahir dalam pekerjaan kita, dia lahir di dalam rumah tangga kita. Dan ketika kita menyadari bahwa di mana-mana ada Yesus, artinya gini, di mana-mana di situ ada mujizat. Amin. Di situ ada berkat. Karena ketika Yesus lahir, gembala-gembala gitu ya, semuanya orang-orang itu mencari bintang yang terang itu gitu ya. Di mana ya yang terang itu, bintang itu? Dia nyamperin ke kandangnya Yesus ketika waktu Yesus lahir gitu ya. Dan saya percaya terang yang waktu itu mereka cari, terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Terang itu sudah ada di dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi saya itu kemarin juga
sempat kepikiran gitu. Saya punya ponakan namanya Res, gitu ya, Res gitu. Namanya doang Res, tapi dia selalu aktif, saudara, gitu ya. Lari kiri, lari kanan, nggak pernah diem. Duduk aja nggak bisa, gitu ya. Jalan aja nggak bisa jalan biasa, dia selalu lari. Namanya Res, gitu ya. Nah, suatu ketika dia itu ada musimnya, ada masanya, dia itu suka naik tangga, gitu ya. Pokoknya semua pagar dia naikin, semua tangga dia naikin, semua teralis dia naikin, gitu ya. Sampai kayak panjat pinang, gitu ya. Kalau di dalam rumah itu kita liatin aja dia lagi manjat. Umur 4 tahun, 3 tahun dia senangnya manjat, gitu ya. Suatu ketika dia main ke rumah saya sama bapaknya, gitu ya, sama Pastor Yowel. Nah, suatu ketika dia manjat. Saya sebagai omnya takut dong, gitu ya. Wah, ini gimana nih El, gimana nih? Pastor Yoel asik aja main HP gitu ya, di dekat dia. Udah tenang aja, dia gak bakal jatuh. Dia tenang aja gak bakal jatuh. Nah, saya dan istri saya itu panik karena takut dia jatuh gitu ya. Karena itu pegangannya kenceng banget, ditarik-tarik gini dia nggak bisa untuk ditarik gitu ya. Nah, di situ juga Tuhan ngomong sama saya, udah tenang aja, di situ ada bapaknya. Gitu ya. Bapaknya percaya bahwa Res itu tidak akan jatuh. Bapaknya percaya melebihi kepercayaan Res pada saat itu mungkin. Nah, sama seperti Bapak dengan kita. Tuhan itu percaya sama kita bahwa kita bisa melakukan apapun melebihi diri kita percaya sama diri kita sendiri. Amin. Jadi kalau hari ini di antara saudara berkata bahwa Pak, udah deh saya nyerah aja gitu ya. Pak, udah deh kayaknya habis nih semua Pak. Belum ada satu orang berkata, Pak mati deh saya ini, udah gak ada jalan keluar gitu ya. Tetapi saya cuma mau bilang dari tempat ini bahwa Tuhan mempercayai saudara melebihi saudara mempercayai diri saudara sendiri. Ini kabar baik saudara. Sepertinya kita melihat Tuhan gak bekerja, tapi seperti tadi bapaknya itu ada di dekatnya si Res itu. Nah, saya percaya Tuhan itu ada di dekat kita. Seolah-olah sepertinya kita takut, seolah-olah kita sepertinya mau jatuh gitu ya. Tetapi mau tahu nggak, di saat kita jatuh, Tuhan udah siap menangkap kita dan Dia siap untuk membangkitkan kita, saudara. Amin. Tuhan selalu ada di dekat kita. Untuk apa? Untuk selalu bersiaga, melihat, wah, ini anak gua kayaknya sebentar lagi jatuh nih. Kayaknya anak gua sebentar lagi nggak bisa nih. Dia bersiap-siap untuk menjaga dan melindungi hidup kita. Amin. Nah, kita buka di Ibrani 12 ayat yang ke-28. Hari ini saya mau berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncang, saudara. Ibrani 12 ayat yang ke-28 dikatakan gini, saudara. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di situ ada kata menerima, benar ya saudara ya. Artinya kerajaan yang tidak tergoncangkan hari ini, detik ini sudah kita terima dari Tuhan dengan cara diberikan dan kita sudah menerima hari ini. Benar ya saudara ya. Bukan diusahakan, bukan karena kita rajin gereja gitu ya, bukan karena kita sering puasa Ester 3 hari nggak makan gitu ya untuk mendapatkan kerajaan yang tidak bergoncang ini, untuk mendapatkan grace, kasih karunia. Bukan sepertinya ketika kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan rohani, no, gitu ya. Itu dampaknya kita rajin ke gereja, dampaknya kita suka memberi, dampaknya kita suka menolong orang gitu ya. Tetapi awalnya, mulanya karena kita tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri kita dan Tuhan sudah memberikan yang namanya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, gitu ya. Nah, tidak tergoncangkan artinya secara garis besarnya adalah tidak bisa digoyahkan. Benar ya? Simple ya. Jadi kerajaan itu nggak bisa digoyahkan gitu ya. Atau selalu stabil, tidak mudah dipengaruhi gitu ya.
Jadi apa-apa mahal, barang-barang mahal di luar sana tidak dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Sesuatu yang nggak bergoncang, nggak akan bergoncang di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang saya mau bilang sama saudara, ketika kerajaan Allah itu masuk ke dalam kehidupan kita, mengambil alih kehidupan kita, gitu ya, sepenuhnya, seharusnya keadaan sesulit ataupun sesusah ataupun, gitu ya, tidak akan bisa membuat kita kehilangan yang namanya pengharapan. Amin. Keadaan yang sulit, keadaan yang susah seharusnya tidak bisa membuat kita tergoncang. Amin. Karena firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, sehingga kita bisa mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kerajaan yang tidak tergoncang sudah ada di dalam kita, hari ini kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur bukan karena keadaannya baik atau keadaannya nggak baik atau berubah atau Pak ini saya lagi cuannya banyak gitu ya, Pak hari ini cuannya sedikit. No, bukan itu gitu ya. Tetapi karena ada sesuatu kerajaan di dalam kehidupan kita. Kerajaan Tuhan itu bukan di luar, bukan berbicara di luar, tapi kerajaan Tuhan itu berbicara di dalam kita. Amin. Dan di dalam kita tidak tergoncangkan sehingga kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, gitu ya. Jadi karena yang ada di dalam kita seharusnya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apa yang di luar sedang terjadi, saudara, gitu ya. Jadi keadaan yang sulit, masalah yang besar, situasi yang terhimpit seharusnya nggak membuat kita tergoncang dan sama seperti dunia. Makanya firman Tuhan bilang gini, jangan serupa seperti dunia, gitu ya. Dunia bilang A, kita ikut A. Dunia pindah B, kita pindah B. No, kita tidak bergoncang karena situasi yang sulit. Amen. Kita tidak bergoncang karena masalah yang besar. Amin. Karena apa? Karena yang saya bilang tadi, kehadiran Tuhan sudah cukup untuk membuat kita merasa aman di hari ini. Amin. Dan dia sudah ada di dalam. Dia memberikan kita kerajaannya supaya apa? Supaya sesuatu yang sulit, sesuatu yang besar bukan menjadi masalah yang besar lagi untuk kita semua hari ini. Ada satu kisah di dalam Alkitab, saudara. Di Markus 4 ayat yang ke-39. Markus 4 ayat yang ke-39, saudara. Ayat yang ke-39 aja coba. Ya, Markus 4 ayat yang ke-39 saya bacakan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi suatu hari ketika ada badai, gitu ya, badainya itu besar sekali, saudara, gitu ya, sehingga air laut itu masuk ke dalam perahu dari murid-murid dan di situ ada Yesus, gitu ya. Artinya gini loh, saudara, kalau air sudah semakin masuk ke dalam perahu, artinya tinggal nunggu waktu perahunya akan tenggelam, benar ya? Dan murid-murid panik pada saat itu. Wah, gimana nih, gitu ya. Sama seperti kalau kita mungkin lagi ada masalah, gimana nih Tuhan nih? Tuhan kok nggak ada, Tuhan kok nggak jawab, gitu ya. Pernah nggak kita kayak gitu? Pernah, saya pun juga pernah gitu ya, panik banget gitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu di situ ada Yesus, saudara. Dan akhirnya murid-murid mendapatkan solusi dan dia ketemu sama Yesus. Guru-guru, bangun. Masa engkau gak menyayangkan nyawa kita sih, gitu ya. Dan pada saat itu juga di ayat selanjutnya dikatakan tenanglah, dan dikatakan badai itu menjadi tenang. Saya percaya gini, saudara, siang hari ini sebelum kita memasuki tahun yang baru, sebelum kita merayakan Natal di minggu depan di tanggal 24, hati kita itu tenang.
Amin. Badai itu nggak bisa mengubahkan apa yang ada di dalam kita. Yesus itu sedang tertidur. Tertidur itu melambangkan rest, istirahat gitu ya. Jadi gini loh saudara, di dunianya Yesus itu nggak ada masalah. Bener ya? Di dunianya Yesus nggak ada masalah. Apa Pak buktinya? Buktinya apa? Badai datang, topan datang, Yesus tetap tertidur. Gitu ya. Itu membuktikan bahwa dia adalah sumber damai sejahtera. Dan dia adalah Raja Damai. Sebentar lagi kita memperingati hari Natal, gitu ya. Kita tahu bahwa Raja Damai itu sudah ada dan sudah hadir di dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak menyadari bahwa Raja Damai itu yang berjalan sama kita. Sama seperti murid-murid pada saat itu. Seharusnya ketika murid-murid tahu bahwa Yesus ada di dalam perahu tersebut, seharusnya murid-murid panik nggak? Enggak. Karena apa? Karena di situ ada Tuhan, di situ ada Raja Damai. Mau nggak kita menyadari hari ini bahwa setiap permasalahan kita, bahkan yang paling besar sekalipun, di situ Tuhan ada dan di situ Tuhan siap menolong kita. Amin. Di situ Tuhan siap menolong kita. Saya ingin saudara membayangkan di waktu ini, saudara, Tuhan sedang memeluk kita dan Tuhan mau bilang gini sama saudara, tenang, peace, tenanglah. Kadang-kadang kita nggak bisa melangkah, kadang-kadang kita takut untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita takut nggak berhasil, takut akan masa depan. Pak, orang mau ngomong apa Pak sama hidup saya? No. Tuhan bilang siang hari ini, ingatan kepada kita semua. Dia mau berkata, tenanglah. Dan dikatakan di ayat selanjutnya ketika Yesus berkata tenanglah, di situ badai reda. Amin. Cukup dengan sepatah kata saja badai menjadi reda. Ini yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Kita mau Yesus berkata-kata sepatah kata saja sama hidup kita. Maka apa yang kita rindukan, maka apa yang kita doakan selama ini, Tuhan akan menjadikan sebagai realita di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita semua. Amin. Ini intinya Yesus datang ke dunia. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk supaya kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Kenapa orang bisa memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya? Mengapa orang bisa bunuh diri dengan gampang? Karena simple aja saudara, dia kehilangan yang namanya damai sejahtera. Karena sesungguhnya di hari momen Natal ini, Yesus mengingatkan kita, ada satu pribadi, sekalipun mungkin firman Tuhan bilang gini, sekalipun ibu yang menyusui kita itu meninggalkan kita. Artinya gini, ibu yang menyusui kan orang yang paling dekat ya, benar ya? Orang yang paling dekat, orang yang paling sayang sama kita gitu ya. Tetapi firman Tuhan bilang gini, sekalipun ibu yang menyusui itu meninggalkan kita, tapi aku nggak akan pernah tinggalin kamu. Ada kasih yang melebihi kasih manusia, itu namanya kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu sudah datang dalam kehidupan kita, menjelma sebagai manusia, rupa manusia, dan itu namanya Yesus. Dia harus menjadi sama, serupa seperti manusia, karena dia mau menebus kita. Supaya apa saudara? Supaya dia merasakan masalah-masalah kehidupan manusia. Jadi Yesus itu bukan jago ngomong doang saudara gitu ya. Aku akan berikan ketenangan, aku akan memberikan ini, aku akan memberikan itu. Enggak, no. Dia datang sebagai manusia supaya dia bisa ngerasain sebagai manusia. Dan ketika dia mengalahkan itu semua, dikatakan di dalam firman Tuhan, musuh yang terakhir adalah maut. Dan maut itu sudah dikalahkan sama Yesus. Artinya gini, semua masalah saudara itu sudah dikalahkan di kayu salib.
Kalau saudara sakit hari ini, semua sakit penyakit saudara itu sudah dikalahkan di kayu salib. Kalau masalah saudara terlalu berat, Pak, anak saya seperti ini, Pak, suami saya seperti itu, istri saya seperti ini, itu semua sudah dikalahkan di kayu salib. Dan Tuhan bilang gini, sudah selesai. Inilah karya agung yang Tuhan Yesus buat untuk kehidupan kita. Dan ketika dia disalib saudara, ada bunyi, di Alkitab bilang ada bunyi seperti gempa bumi, dan tirai terbelah gerak. Kalau saudara buka kado gitu ya, ada bunyinya kan. Momen yang paling terindah ketika buka hadiah Natal kan ada bunyinya, serak gitu ya. Kalau kata istri saya, sayang dong, nanti bisa dibuat kado lagi gitu ya, dibuat bungkusan lagi. No. Tapi itu deg-deg sernya di situ saudara, serak, supaya kita bisa melihat hadiahnya. Yesus membuat gempa bumi dan tirai dibelah, terak bunyi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hadiah yang terindah, hadiah yang terbesar, dan itu namanya Yesus. Surga memberikan anaknya yang tunggal, yang paling indah untuk kehidupan kita di hari ini. Amin.